tes P3K 2021 untuk formasi guru. Ini adalah video kita yang ke-44, pembahasan tentang kompetensi sosiokultural. Akan kita berikan bagaimanakah cara menganalisis soal-soal tipe sosiokultural agar kita mendapatkan nilai maksimal. Langsung kita menuju ke soal yang pertama. Suatu hari Anda sedang makan siang bersama rekan kerja di sebuah rumah makan. Kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan bahwa ia lapar sehingga meminta uang atau sisa makanan. Bagaimana sikap Anda? A. Memberikan sisa makanan kepadanya sebagaimana diminta. B. Memberikan dia uang lalu menyuruhnya pergi. C. Membelikannya makanan. D. Menanyakan di mana orang tuanya lalu mengantarkan anak tersebut kepada orang tuanya. E. Memberikan sisa makanan dan mengajak rekan kerja untuk berbuat hal yang sama. Oke. Di sini adalah aspek orientasi kepada orang lain. Alasannya karena dalam soal di sini Anda diminta untuk menentukan sikap apabila ada seorang anak gelandangan yang mengatakan bahwasanya ia sedang lapar sehingga meminta uang atau sisa makanan. Apakah di sini Anda peduli kepada anak gelandangan tersebut? Kemudian bagaimanakah bentuk kepedulian Anda kepada gelandangan tersebut dalam bentuk sikap yang nyata, langkah konkretnya, gitu ya. Kita analisis masing-masing jawaban sesuai dengan judul kita. Di pilihan jawaban yang A, memberikan sisa makanan kepadanya sebagaimana diminta. Jawaban di sini kurang tepat. Meskipun Anda memiliki sikap kepedulian kepada orang lain, di sini kepada anak gelandangan, tapi dengan memberikan makanan sisa di sini menunjukkan rasa kurang etis. Meskipun gelandangan tersebut meminta sisa makanan, tapi alangkah lebih baik jika kita memberikan makanan yang baru sebagai wujud kepedulian kita kepada orang lain atau kepada anak gelandangan tersebut. Sedangkan untuk analisis dari pilihan jawaban yang B juga merupakan jawaban yang kurang tepat. Di sini alasannya meskipun Anda menyuruh Anda memiliki sikap kepedulian di sini kan sudah menunjukkan adanya sikap kepedulian kepada orang lain, tapi tindakan tersebut dibarengi dengan tindakan yang kurang etis atau kurang tepat, yaitu di kata yang terakhir, menyuruhnya pergi. Ini tanpa Anda menyuruhnya pergi pun, maka anak gelandangan di sini pun akan pergi. Jadi di kata yang terakhir ini yang kurang tepat, ya. Kemudian di pilihan jawaban yang C, di sini merupakan pilihan jawaban yang tepat, ya. Alasannya karena Anda peduli kepada orang lain dengan membelikannya makanan yang baru dan layak untuk dikonsumsinya dibandingkan dengan memberikan sisa makanan. Sedangkan untuk pilihan jawaban yang D, ini juga jawaban yang kurang tepat. Alasannya karena Anda sedang makan siang dengan rekan kerja Anda. Oke, jika Anda menanyakan kemudian mengantarkan anak gelandangan tersebut kepada orang tuanya, otomatis Anda akan meninggalkan rekan kerja Anda yang sedang makan siang bersama Anda. Artinya Anda menyelesaikan masalah, tapi akan muncul masalah baru dengan rekan kerja Anda. Seperti itu. Jadi meskipun rekan Anda pun misalnya ikut mengantarkan anak gelandangan tersebut ya kepada orang tuanya, masalah dalam soal di sini menyebutkan poin masalahnya adalah tidak terselesaikan karena pokok permasalahannya adalah anak gelandangan tersebut sedang lapar ketika itu. Artinya di pilihan jawaban di sini D di sini tidak fokus terhadap penyelesaian masalahnya dengan mengantarkan anak ke orang tuanya. Kemudian di pilihan jawaban yang E juga merupakan jawaban yang kurang tepat. Di sini meskipun Anda juga terlihat peduli terhadap orang lain ya,
Tapi dengan memberikan sisa makanan merupakan tindakan yang kurang etis. Jadi jelas jawaban yang tepat di sini adalah pilihan jawaban yang C dengan membelikannya makanan yang baru. Selanjutnya di soal nomor 22 ya, begitu cara analisisnya. Walaupun soalnya panjang tapi harus kita cerna baik-baik dan bagaimanakah teknik untuk menganalisanya. Anda bekerja sebagai seorang karyawan di instansi pemerintahan. Hari ini adalah hari terakhir Anda bekerja karena Anda sudah mengambil cuti selama seminggu ke depan untuk menjenguk orang tua suami atau istri Anda yang lagi dilanda musibah. Sebelum cuti, Anda harus menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu. Namun, tiba-tiba Anda diajak atasan Anda untuk menemaninya ke kantin untuk mengobrol mengenai pekerjaan dan makan di waktu jam kerja. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Menyetujuinya dan segera langsung ke kantin. B. Menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu, baru kemudian bergegas menuju ke kantin memenuhi panggilan atasan. C. Menolaknya ke kantin dan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. D. Melaporkan atasan Anda kepada Badan Kepegawaian agar mendapat teguran. E. Meminta tolong rekan kerja lain untuk menggantikan Anda menemani atasan di kantin. Oke, di sini harus ada rasa profesionalisme kita. Muncul tanggung jawab dan kesadaran diri akan adanya peraturan yang ada. Di sini Anda dihadapkan pada masalah tugas yang harus terselesaikan sebelum Anda cuti. Di sisi lain, atasan Anda mengajak ke kantin untuk membicarakan pekerjaan sekaligus makan. Maka di sini kita harus selesaikan pekerjaan kita. Harus muncul rasa kita harus menjaga profesionalisme kerja kita. Dengan cara kita tolak ajakan ke kantin karena kita ingat penolakan tersebut juga harus dilakukan dengan baik, dilakukan dengan sopan untuk menjaga profesionalisme kerja. Dengan cara menolak ini, maka kita bisa fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas penting lebih dahulu. Jadi, Anda dihadapkan pada dua situasi di sini. Harus menyelesaikan tugas penting sebelum cuti atau mengikuti ajakan atasan Anda untuk ke kantin. Seperti itu. Tapi jika melihat ini, maka jawaban C lah yang paling baik. Kita tolak ke kantin dengan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja dan kita akan fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas yang penting. Seperti itu. Oke, lanjut di soal berikutnya. Anda adalah seorang pegawai pada sebuah perusahaan swasta. Pada suatu hari Anda dan rekan kerja berencana untuk makan siang di luar kantor pada jam istirahat. Namun, atasan Anda memanggil serta meminta tolong kepada Anda untuk menangani klien yang sangat penting yang akan datang di jam istirahat. Apa yang akan Anda lakukan? Di sini juga hampir sama dengan soal sebelumnya. Anda dihadapkan pada dua situasi, tapi situasinya berbeda. Situasi yang pertama, Anda mau makan siang di luar kantor pada saat jam istirahat itu. Kan tentu tidak melanggar aturan ya, karena pada saat jam istirahat. Tapi di sisi lain, atasan Anda memanggil Anda untuk meminta tolong menangani seorang klien. Klien itu yang sangat penting. Tentu kita harus lebih mementingkan penanganan klien ini. Karena ini lebih penting dibandingkan makan siang. Walaupun itu jam istirahat, tetap harus menjaga profesionalismenya. Kita lihat pilihan jawabannya. A. Meminta izin kepada atasan karena sudah memiliki rencana dengan rekan kerja. B. Meminta bantuan kepada teman untuk menangani klien tersebut sampai Anda kembali setelah jam istirahat. C. Melaksanakan rencana untuk makan siang bersama rekan kerja dan meminta atasan Anda untuk menelpon apabila klien telah datang.
D. Menerima permintaan atasan untuk menangani klien serta membatalkan rencana dengan rekan kerja. Atau E. Menolak permintaan atasan dengan sopan karena jam istirahat adalah hak pegawai. Oke, bila kita perhatikan di sini uraian yang terdapat dalam soal permasalahannya adalah Anda memiliki rencana bersama rekan kerja untuk makan siang di luar kantor pada saat jam istirahat. Tapi di sisi lain atasan Anda memanggil serta minta tolong kepada Anda untuk menangani klien yang sangat penting yang akan datang di jam istirahat ini. Nah, kalau kita lihat di pilihan jawaban yang A, di sini kurang tepat. Alasannya karena rencana makan siang bersama rekan kerja sebagaimana yang dijelaskan dalam soal bukan sesuatu hal yang sifatnya mendesak. Oleh sebab itu, meminta izin kepada atasan dengan alasan tersebut menunjukkan Anda kurang profesional dalam bekerja. Sementara untuk pilihan jawaban yang B juga sama. Ini adalah jawaban yang kurang tepat juga. Alasannya adalah karena yang dipercaya oleh atasan untuk menangani klien tersebut adalah Anda dan bukan teman Anda. Tindakan melemparkan tanggung jawab kepada teman, padahal Anda sendiri sebenarnya bisa menangani, merupakan tindakan yang menunjukkan bahwasannya Anda kurang profesional dalam hal bekerja. Pilihan jawaban yang C juga tidak tepat, ya. Di sini sangat tidak tepat, ya. Alasannya karena hal tersebut merupakan tentu tindakan yang tidak sopan serta tidak menunjukkan sikap profesionalisme dalam hal bekerja. Sedangkan untuk pilihan jawaban yang D, di sini adalah pilihan jawaban yang tepat. Tentu di sini karena alasannya rencana Anda untuk makan siang bersama rekan kerja di sini bukanlah merupakan sesuatu hal yang mendesak dan bisa juga direncanakan di lain waktu. Oleh karena itu, kita terima permintaan atasan untuk menangani klien serta membatalkan rencana dengan rekan kerja. Kemudian di pilihan jawaban yang E juga kurang tepat. Meskipun di sini jam kerja merupakan hak jam istirahat merupakan hak setiap pegawai, namun pada saat-saat tertentu, ketika Anda diberikan sebuah kepercayaan untuk menangani klien yang tentu di sini sudah diterangkan sangat penting, maka sebaiknya Anda juga harus menerima tugas tersebut dengan baik, dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Jadi jelas jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Oke, lanjut di soal berikutnya, ya. Pada suatu hari di perusahaan tempat Anda bekerja terdengar isu bahwa salah seorang pegawai telah menggelapkan uang penjualan untuk kepentingan pribadinya. Isu ini sangat cepat menyebar sehingga menjadi buah bibir di perusahaan. Pegawai yang diisukan melakukan penggelapan tersebut sudah tidak masuk beberapa hari. Bagaimana menurut Anda? A. Pihak perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku. B. Anda akan menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada rekan kerja Anda. C. Kabar tersebut belum pasti sehingga Anda memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh. D. Sifat pegawai yang menggelapkan uang perusahaan tersebut sangat di luar batas dan menyebabkan kerugian besar kepada perusahaan. Atau E. Anda akan mendatangi rumah pegawai yang diisukan menggelapkan uang perusahaan tersebut. Oke, bila kita perhatikan dalam pernyataan dalam soal, ada beberapa permasalahan di sini, yaitu Anda mendengar isu, ya, bahwa salah seorang pegawai telah menggelapkan uang penjualan untuk kepentingan pribadi. Ingat, masih isu. Dan pegawai yang diisukan melakukan penggelapan tersebut tidak masuk beberapa hari, gitu ya. Kalau kita lihat di pilihan jawaban yang A di sini merupakan jawaban yang kurang tepat. Alasannya karena berdasarkan soal dalam kasus tersebut baru sebatas isu. Kita tahu bahwa isu adalah kabar yang belum tentu, ya, yang belum tentu dapat dipercaya kebenarannya, atau kabar yang belum tentu benar. Oleh karena itu, sebaiknya Anda harus bersikap profesional dan bisa mengendalikan diri Anda untuk tidak menghakimi pegawai yang diisukan tadi sebelum
terbukti secara nyata dan fakta, terbukti secara jelas. Pilihan jawaban yang B di sini juga menanyakan kebenaran, tentu sudah mendekati tepat lah, tapi tetap kurang tepat ya. Karena secara naluri manusia selalu ingin tahu ya. Tentu sama, Anda juga mempunyai sifat seperti itu, yang secara wajar juga ingin mengetahui kebenaran kasus tersebut. Tapi ingat, dalam dunia kerja, Anda harus berhati-hati. Karena dalam kasus tersebut hanya sebatas isu atau baru sebatas isu. Sebaiknya kita harus bisa mengendalikan diri kita. Di pilihan jawaban yang C, inilah jawaban yang tepat ya. Alasannya, salah satu sikap profesional dalam bekerja yaitu harus mampu mengendalikan diri dari tindakan-tindakan yang tidak baik atau tindakan yang tidak efektif. Dalam situasi tersebut, sebaiknya Anda memilih untuk tidak berkomentar. Mengingat bahwa dalam kasus tersebut ini masih sebatas isu yang belum tentu kebenarannya. Jadi jelas ini jawabannya yang C. Terus bagaimana yang D? D tentu kurang tepat ya, karena kasus ini ingat baru sebatas isu. Sebaiknya Anda mengendalikan diri dan bersikap profesional untuk tidak menghakimi sebelum pegawai yang sebagaimana tercantum dalam soal itu terbukti telah melakukan penyimpangan. Jawaban yang E juga kurang tepat ya, tidak tepat, karena malah akan menimbulkan konflik atau menimbulkan masalah baru untuk Anda. Bukan malah menyelesaikan masalah, malah akan menimbulkan masalah baru seperti itu. Selanjutnya di soal nomor selanjutnya ya. Anda sedang duduk di kereta api ekonomi yang sangat sesak serta banyak orang berdiri dalam gerbong tersebut. Tiba-tiba ada seorang nenek yang masuk dan berdiri karena tempat duduk sudah penuh. Apa yang akan Anda lakukan? Menawarkan kursi yang kamu duduki untuk ditempati nenek tersebut. B. Menanyakan kepada nenek tersebut apakah mau duduk di tempat duduk Anda. C. Membantu mencarikan tempat duduk untuk nenek tersebut. D. Berdiri dan memanggil nenek tersebut untuk duduk di tempat Anda. Atau E. Berdiri dan menuntun nenek tersebut untuk duduk di tempat Anda. Oke, Anda berada dalam posisi sebagai seorang penumpang dalam kereta api ekonomi yang beruntung ya. Mengapa saya katakan beruntung? Karena Anda memiliki tempat duduk di saat orang lain berdiri sesak dalam sebuah gerbong. Namun pada soal tersebut Anda dihadapkan pada situasi melihat seorang nenek tua yang tidak mendapatkan tempat duduk di gerbong tersebut karena tempat duduknya sudah terisi penuh. Yang Anda lakukan, langkah konkret yang bisa menyelesaikan ini, yang terbaik yang mana? Kalau kita lihat yang A, di sini sebenarnya bagus ya, tapi Anda sudah menunjukkan bahwasanya Anda itu sudah memiliki kepedulian terhadap nenek tersebut ya, dengan menawarkan kursi yang sedang Anda duduki untuk digunakan oleh nenek tersebut. Tapi tetap masih ada jawaban yang lebih baik dari ini. Jawaban yang B sudah bisa kita eliminasi ya, sudah kurang tepat. Karena di sini Anda baru menanyakan ya, artinya Anda di sini cenderung sifatnya ragu-ragu dalam membantu orang lain. Ya, dalam kondisi penuh dan sesak sebagaimana dijelaskan dalam soal, tentu lebih baik di sini Anda langsung memberikan tempat duduk Anda terhadap nenek tersebut tanpa bertanya terlebih dahulu apakah dia mau duduk di tempat duduk atau tidak. Jadi terkesan di sini Anda memberikan bantuan itu kurang 100%, masih ragu-ragu gitu. Pilihan jawaban yang C, membantu mencarikan di sini juga kurang tepat karena dalam soal sudah disebutkan tempat duduknya telah penuh. Mau dicarikan kemana lagi? Tempat duduknya kan sudah penuh. Nah, sehingga mencarikan tempat duduk untuk nenek tersebut ternyata di sini tidak sesuai dengan konteks soal, berarti Anda tidak memahami soalnya. Yang D,
di sini adalah juga bagus di sini berdiri dan memanggil ya. Sudah tepat sebenarnya di sini karena Anda sudah memiliki kepedulian dengan cara Anda berdiri kemudian memanggil nenek tersebut untuk duduk di tempat duduk Anda. Sudah bagus. Tapi ternyata jawaban E di sini ialah yang paling bagus. Mengapa? Karena Anda berdiri kemudian menuntun nenek tersebut untuk duduk di tempat Anda. Di sini benar-benar kepedulian Anda terhadap nenek tersebut sangat tinggi dengan cara berdiri kemudian menuntunnya untuk duduk. Kenapa? Karena banyak yang berdiri kemudian penuh sesak. Kalau dituntun otomatis bantuan kita maksimal ya, tidak menimbulkan jatuh lagi. Nah, sebenarnya di sini dari uraian ini ada yang sudah menawarkan ada 3 jawaban tentu ya. Yang baik, tapi yang paling baik di sini adalah yang E ya. Karena di E di sini Anda tidak hanya menawarkan, tetapi lebih ke menunjukkan kepedulian lebih besar dibandingkan jawaban-jawaban yang lain dengan cara menuntun nenek tersebut ya. Apabila Anda berpikir bagaimana apabila saat menuntun dan menghampiri nenek tua ada orang yang tiba-tiba merebut tempat duduk Anda, hal tersebut kan mungkin saja terjadi. Namun jika kita melihat konteks yang mana keadaan sesak penuh, maka orang yang tiba-tiba merebut tempat duduk Anda tentu akan dimarahi oleh orang lain. Dan Anda pun dapat menasihatinya karena telah merebut tempat duduk yang Anda berikan kepada orang lain atau kepada nenek tersebut. Jelas jawabannya yang E ya. Selanjutnya di soal nomor 26 ya. Rina dan Santi adalah teman satu kantor. Suatu hari, mereka terlibat konflik yang disebabkan oleh adanya kesalahpahaman. Rina menuduh Santi telah membocorkan rahasia pribadinya, sehingga membuat dia malu. Namun, sebenarnya Santi tidak pernah berniat membocorkan rahasia pribadi yang dimiliki Rina tersebut. Apa yang Anda akan lakukan bila menjadi Santi? Oke. Di sini pilihan jawabannya A, menghindari Rina sampai rasa sakit hati hilang karena telah dituduh membocorkan rahasia. B, menjelaskan kepada Rina kejadian yang sebenarnya walaupun dalam hati masih merasa jengkel. C, meskipun merasa jengkel saya akan meminta Rina untuk tenang agar bisa menjelaskan permasalahan yang sebenarnya kepadanya. D, berusaha tetap tenang dan menunggu Rina juga sampai tenang agar dapat memberikan penjelasan dengan baik terkait masalah tersebut. E, meminta Rina untuk memberikan penjelasan dan alasan mengapa dia menuduh saya membocorkan rahasia. Bila kita analisis soal ini, permasalahannya adalah adanya kesalahpahaman antara Rina dengan Santi. Rina menuduh Santi telah membocorkan rahasia pribadinya, padahal Santi di sini tidak pernah berniat membocorkan rahasia pribadi yang dimiliki Rina di sini. Kalau kita lihat pilihan jawaban yang A di sini kan langsung bisa kita eliminasi alasannya. Tindakan tersebut sangat pasif ya, menghindari berarti sangat pasif dan tidak efektif dalam penyelesaian sebuah masalah. Kemudian di pilihan jawaban yang E juga meminta Rina untuk memberikan penjelasan, di sini juga bisa langsung kita eliminasi. Karena Anda sebagai Santi hanya ingin mengetahui dan memahami alasan mengapa Rina menuduh Anda tanpa melakukan tindakan yang efektif, tindakan nyata yang bisa menyelesaikan persoalan. Kemudian untuk jawaban yang B di sini cukup tepat ya, mendekati betul lah. Cuma ya sebenarnya bagus di sini yang B, alasannya karena Anda sebagai Santi telah berusaha untuk menjelaskan ya kejadian yang sebenarnya ya. Tapi di kalimat terakhir walaupun dalam hati masih merasa jengkel, itu yang membuat jawaban ini juga semakin kurang tepat. Yang C, jawaban yang C di sini juga kurang baik. Bagus coba masih kurang maksimal, masih ada jawaban yang lain yang masih baik. Alasannya di sini hampir sama dengan jawaban yang B di sini. Masih ada nilai tambah di sini karena Anda terlebih dahulu meminta Rina untuk tenang di sini. Ada nilai plusnya dibandingkan jawaban yang B. Tetap kalau tenang baru diberikan penjelasan, tetap ada nilai plusnya dibandingkan dengan yang B. Tapi kalau kita lihat yang D di sini jawaban yang paling tepat. Karena Anda memberikan penjelasan
pada momen atau pada saat yang tepat, yaitu ketika Anda berdua sudah tenang. Ingat, memberikan penjelasan pada saat yang tenang, membuat penjelasan akan lebih mudah untuk diterima dan dipahami. Sehingga diharapkan akan lebih mudah untuk menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi, yang menjadi pokok permasalahan yang tercantum dalam soal ini. Jadi, jawabannya adalah pilihan yang D. Oke, lanjut di soal berikutnya ya. Kita berlatih bersama Jago Trik, kita buat menarik mungkin, seefektif mungkin pembelajarannya dengan cara menganalisisanya. Anda baru saja membeli rumah dan menetap di suatu daerah yang baru. Untuk mengenal tetangga dan masyarakat sekitar, Anda ingin mengadakan pentas musik sebagai sarana silaturahim. Namun seorang tetangga mengingatkan Anda bahwa budaya di daerah tersebut menganggap pentas musik merupakan sesuatu yang kurang baik. Apa yang akan Anda lakukan? A. Membatalkan rencana pentas musik tersebut. B. Tetap mengadakan pentas musik tersebut. C. Tetap mengadakan pentas musik tersebut dengan menyisipkan acara disesuaikan selera tetangga dan masyarakat daerah tersebut. D. Mengganti acara pentas musik dengan acara lain yang lebih cocok untuk daerah tersebut. E. Menjelaskan kepada tetangga yang memberitahu Anda bahwa pentas musik adalah acara yang menyenangkan. Oke, bila kita analisis uraian yang terdapat dalam soal, Anda berada pada posisi sebagai warga baru ya dalam suatu daerah. Ingat, sebagai warga baru Anda ingin silaturahim dengan tetangga ya dengan cara mengadakan pentas musik, tapi Anda mendapatkan informasi dari tetangga bahwa budaya di daerah tersebut menganggap bahwa pentas musik merupakan sesuatu yang kurang baik. Langkahnya seperti apa kan gitu. Pilihan jawaban yang A di sini, membatalkan di sini bagus, tapi apakah itu opsi yang terbaik? Di sini karena menurut budaya di daerah tersebut pentas musik merupakan sesuatu yang kurang baik ya, sehingga hal yang masuk akal juga apabila Anda membatalkan rencana pentas musik tersebut. Tapi bagaimana dengan proses silaturahimnya? Sesuai rencana. Ya. Yang jawaban yang B di sini bisa kita eliminasi langsung. Tetap mengadakan pentas musik tentu kurang tepat ya. Alasannya karena hal tersebut menunjukkan bahwasanya Anda kurang bisa menghormati budaya yang ada di daerah tersebut. Di daerah tersebut sudah dijelaskan bahwasanya pentas musik dianggap sebagai sesuatu yang kurang baik, tapi tetap Anda adakan, maka di sini Anda bisa menimbulkan masalah baru. Yang C di sini juga kurang tepat. Alasannya, meskipun Anda menyisipkan acara yang dapat diterima di daerah tersebut, tapi Anda tetap menyelesaikan pentas musik yang menurut budaya daerah tersebut dianggap sesuatu yang kurang baik. Jadi tetap di sini kurang tepat karena tetap Anda mengadakan pentas musiknya. Yang D, nah inilah jawaban yang terbaik. Dengan cara mengganti acara pentas musik dengan acara yang lain yang lebih cocok untuk daerah tersebut. Alasannya, karena tindakan tersebut menunjukkan bahwasanya Anda menghormati budaya yang ada di daerah tersebut. Dengan cara mengganti acara yang lebih cocok dalam rangka silaturahmi kepada tetangga dan masyarakat sekitar. Kemudian, yang E merupakan jawaban yang kurang tepat. Alasannya karena acara pentas musik itu menyenangkan dalam pandangan Anda. Namun ingat, dalam pandangan orang lain, dalam pandangan tetangga dan masyarakat sekitar Anda merupakan acara yang kurang baik. Tentu Anda harus menghormati itu. Jadi berdasarkan uraian ini sebenarnya opsinya adalah kita batalkan, tinggal A sama yang D gitu aja sebenarnya. Tapi yang baik di sini adalah jawaban yang D karena alasan tadi. Anda tidak hanya menghormati budaya orang lain tapi tetap menjalankan tujuan Anda ya, yaitu dengan tetap bersilaturahim dengan tetangga dan masyarakat sekitar dengan mengadakan acara yang lebih cocok dengan budaya di masyarakat sekitar. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, Anda sedang melakukan diskusi bersama rekan kerja sesama divisi. Ketika diskusi berlangsung, ada seorang rekan kerja Anda memberikan usulan yang menurutnya sangat baik dalam meningkatkan hasil kerja. Namun, menurut Anda,
usulan tersebut memiliki resiko yang besar dan merugikan perusahaan jika tetap dilakukan. Ketika Anda memberikan tanggapan, rekan kerja tersebut terlihat tidak terima dengan sanggahan Anda. Bagaimanakah sikap yang akan Anda lakukan? A. Memintanya untuk memberikan gagasan yang memiliki resiko kecil dan realistis. B. Memintanya untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan. C. Diam saja dan mengikuti semua gagasan rekan kerja. D. Mengajaknya berbicara dengan bahasa yang santai dan ringan serta fokus pada tujuan awal. E. Keluar dari ruang diskusi dan memberitahukannya kepada atasan. Oke, di sini sudah jelas ya permasalahannya. Kalau kita analisis di pilihan jawaban yang A sama yang B di sini hampir sama. Di sini jawabannya kurang tepat. Alasannya karena dalam soal telah dijelaskan bahwasannya rekan kerja tersebut terlihat tidak terima dengan sanggahan yang Anda berikan. Sehingga perlu cara lain agar sanggahan Anda itu dapat diterima dengan tetap membina hubungan baik dengan rekan kerja tersebut. Kalau yang C, diam saja, di sini merupakan jawaban yang kurang tepat ya. Alasannya Anda terlalu pasif dalam menyampaikan pendapat yang sangat penting di sini bagi perusahaan. Meskipun niat Anda di sini diam di sini baik, yaitu mengikuti, kemudian tujuannya adalah menjaga hubungan baik. Namun dengan menjaga hubungan baik itu harus dibangun dengan landasan harus saling menghormati, saling memahami, kemudian tidak merugikan satu sama lain, dan tidak bertentangan dengan tujuan perusahaan. Sementara di jawaban yang D inilah jawaban yang tepat. Di sini karena Anda di sini bisa mengemas sebuah komunikasi dengan cara yang baik, yaitu adalah dengan cara solusi bagaimanakah pendapat ini bisa disalurkan dengan cara mencairkan suasana. Nah, apabila rekan kerja Anda terlihat tidak menerima sanggahan yang Anda berikan, Anda dapat mengajaknya dengan berbicara dengan bahasa yang santai dan ringan, tapi ingat, tetap fokus pada tujuan awal. Tujuannya adalah agar suasana diskusi tidak terlalu tegang dan menjadi lebih rileks, lebih santai, lebih cair. Sehingga sanggahan yang Anda berikan di sini bisa lebih mudah diterima oleh rekan kerja tersebut dan tidak terkesan menggurui. Jadi kalau yang E, lihat yang E di sini jelas tidak tepat ya, langsung bisa kita eliminasi karena di sini Anda terlalu berlebihan dalam hal bertindak. Bisa-bisa akan memicu masalah baru, akan memicu konflik dengan rekan kerja Anda tersebut. Jadi jelas jawabannya adalah yang D. Selanjutnya di soal nomor selanjutnya ya, saya telah menjadi karyawan senior. Suatu saat ada karyawan yang baru masuk di kantor. Setelah saya amati, karyawan baru tersebut kurang pandai dalam melakukan sosialisasi dengan karyawan yang lain. Hal yang sebaiknya saya lakukan adalah A. Membiarkan saja karena hal itu merupakan tanggung jawab dari tim SDM. B. Memberi saran kepada karyawan lain untuk lebih dahulu memulai komunikasi dan sosialisasi dengan karyawan baru tersebut. C. Saya yakin bahwa karyawan tersebut sudah dewasa sehingga mampu menyesuaikan diri secara mandiri. D. Menyampaikan kepada karyawan lain bahwa karyawan baru tersebut kurang bergaul. Atau E. Memberikan motivasi kepadanya agar mau untuk bersosialisasi dengan karyawan yang lain. Kita perhatikan pokok permasalahan dalam soal, yaitu ada karyawan baru yang kurang pandai dalam melakukan sosialisasi dengan karyawan yang lain. Ingat, fokus penyelesaiannya adalah bagaimanakah cara agar karyawan baru tersebut menjadi suka bersosialisasi. Jika sudah diketahui pokok permasalahan dan fokus penyelesaiannya, maka kita bisa dengan mudah menyelesaikan atau mengetahui jawabannya. Pilihan jawaban yang A tentu bukan jawaban yang tepat, karena kita membiarkan hal tersebut terjadi, tidak ada langkah konkretnya. Pilihan jawaban yang B akan membuat sosialisasi dan komunikasi akan terbangun, tetapi ingat di sini tidak terfokus kepada pokok permasalahan dalam soal. Kemudian pilihan jawaban yang C di sini hampir sama dengan pilihan jawaban yang A. Artinya kita tidak melakukan apapun untuk menyelesaikannya, tidak ada langkah konkretnya. Pilihan jawaban yang D di sini malah kurang tepat.
karena bukan menyelesaikan masalah, malah akan menimbulkan masalah baru, akan menimbulkan konflik baru. Nah, jawaban yang terbaik di sini adalah di pilihan yang E. Dengan cara memberikan motivasi kepadanya agar mau untuk bersosialisasi dengan karyawan yang lain. Ini adalah yang paling tepat karena bisa menyelesaikan pokok permasalahan. Seperti itu. Soal berikutnya. Saya mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Di saat yang sama, saya baru saja dikaruniai anak kembar yang lucu-lucu. Apakah yang saya lakukan? A. Menolak tawaran tersebut karena saya yakin kesuksesan karir tidak hanya ditentukan oleh tingkat pendidikan. B. Menerima tawaran tersebut dan dengan terpaksa akan meninggalkan keluarga kecil saya untuk sementara waktu. C. Menerima tawaran tersebut dan mengajak keluarga untuk ikut dengan biaya ditanggung sendiri karena kesempatan belum tentu datang 2 kali. D. Meminta waktu kepada pemberi beasiswa untuk menunda waktu pendidikan hingga anak saya sudah cukup besar. Atau E. Menerima kesempatan jika ada biaya tambahan untuk keluarga. Oke. Langkah pertama yang harus Anda lakukan dalam menghadapi soal seperti ini adalah Anda harus menerimanya tawaran ini. Karena di sini berhubungan dengan peningkatan kemampuan atau profesionalisme, peningkatan kemampuan kita. Ya. Dilihat dari jawabannya, hanya ada 3 pilihan jawaban yang menyatakan menerimanya, yaitu di pilihan jawaban yang B, C, ya, kemudian yang E. Di sini hanya ada 3 opsi ini. Tapi kalau kita lihat di pilihan jawaban yang C, menerima tawaran tersebut dan mengajak keluarga untuk ikut dengan biaya ditanggung sendiri di sini yang paling tepat. Karena tentu kita ingat bahwasanya kesempatan tersebut belum tentu datang 2 kali. Jadi inilah jawaban yang tepat. Pilihan jawaban yang C seperti itu. Oke, jangan lupa selalu like, subscribe ya. Tonton kami di Jagotik ya. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.